Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 244. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan akhir pertarungan antara Kenjaku versus Takaba, di mana di sana dengan membawa Takaba ke panggung impiannya, Kenjaku sukses memuaskan hasrat komedi Takaba. Dan Kenjaku pun akhirnya berhasil keluar dari simulasi Takaba. Di sana Kenjaku memberikan senyuman dan pujian pada Takaba. Tak diketahui apakah Kenjaku akan lanjut membunuh Takaba atau membiarkannya. Akan tetapi, belum sempat Kenjaku melakukan sesuatu, tepat pada momen ini sang Yuta Okatsu tiba-tiba muncul di belakang Kenjaku dan langsung menebas lehernya. Usut punya usut, sedari awal ini adalah rencana kubu SMA Jujutsu kalau mereka mengirim Takaba untuk mengalihkan Kenjaku dan mengakhirinya dengan Yuta Okatsu. Di akhir kita pun diperlihatkan kepala Kenjaku yang sudah terpisah dari tubuhnya, yang mana meskipun begitu terlihat juga kalau Kenjaku akan melakukan sesuatu. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pertarungan Neraka pada part ke-16. Seperti yang kalian lihat dari judul, chapter kali ini akhirnya melanjutkan cliffhanger dari chapter 238 lalu, di mana Yuji dan Higuruma ikut turun untuk menghadapi Sukuna. Nah, panel pertama sendiri dibuka dengan flashback sebelum duel Gojo versus Sukuna. Jadi di sini Kusakabe sedang merencanakan tindakan apa yang harus diambil jika Gojo kalah melawan Sukuna. Kusakabe mulai dengan Kenjaku. Kusakabe mengusulkan untuk mengirim Takaba sebagai umpan sekaligus membuat celah agar Yuta bisa menghabisi Kenjaku. Dan seperti yang kalian tahu, setidaknya hingga chapter sebelumnya rencana tersebut berhasil. Tapi seperti yang Mimin bahas juga, tak masuk akal jika Yuta dikirim untuk Kenjaku alih-alih Sukuna. Dan pertanyaan Mimin tersebut terjawab pada chapter ini. Kubu SMA Jujutsu tak memiliki pilihan lain. Kenjaku tentunya bukan penyihir sembarangan. Maka dari itu, mau tak mau, Yuta lah yang harus turun. Yang mana hal ini adalah pilihan berat bagi SMA Jujutsu. Karena Sukuna juga bukan sesuatu yang bisa dikesampingkan. Maka dari itu, Kusakabe pun meminta Yuta untuk secepatnya menyusul menuju Sukuna setelah menghabisi Kenjaku. Jujur saja, Mimin masih bingung kenapa bukan Maki yang dikirim pada Kenjaku. Tapi setelah Mimin pikir-pikir lagi, karena Maki tidak bisa dideteksi, Kenjaku justru akan lebih bersiap untuk kedatangan Maki. Bisa saja kalau Kenjaku sudah menyiapkan sesuatu untuk mengcounter sosok Maki Zenin itu sendiri. Jadi dengan Yuta lah yang pergi menuju Kenjaku, selain hal tersebut tidak diduga oleh Kenjaku, jika terjadi pertarungan besar sekalipun, Mimin rasa Yuta lebih bisa melakukan sesuatu dibanding Maki. Apalagi di akhir chapter sebelumnya kita diperlihatkan cliffhanger yang cukup menegangkan, di mana Kenjaku akan melakukan sesuatu. Nah, tapi terlepas dari itu, selama Yuta pergi dan menghadapi Kenjaku, Kashimo, Hakari, dan petarung-petarung lainlah yang akan menghadapi Sukuna dan mengulur waktu untuk Yuta. Tapi masalahnya, menurut Kusakabe, meskipun ini adalah pertarungan habis-habisan, mereka juga harus tetap memilih siapa yang tidak dan akan pergi melawan Sukuna. Mendengar hal tersebut, Kashimo langsung berkomentar, orang bodoh mana yang berpikir pertarungan habis-habisan harus memilih siapa yang akan maju dan tidak. Yang namanya habis-habisan tentu semuanya harus ikut. Namun Kusakabe pun langsung berkata, meskipun begitu, apa gunanya membawa seseorang yang akan langsung mati tanpa bisa melakukan apapun. Contohnya seperti Miwa. Selain kemampuannya yang memang di bawah rata-rata, menariknya saat ini Miwa juga tidak bisa menggunakan pedang lagi. Karena pada saat akhir arc Shibuya dahulu, kita memang sempat diperlihatkan Miwa menyerang Kenjaku. Dan ternyata serangan Miwa terhadap Kenjaku tersebut adalah serangan all out Miwa. Entah sengaja atau tidak, tapi Miwa membuat sumpah pengikat dalam serangannya itu dengan taruhan masa depannya sebagai penyihir Jujutsu. Dan serangan dengan sumpah pengikat berharga mahal itu pun dihentikan dengan sangat mudah oleh Kenjaku hanya menggunakan tangan kosong saja. Ya, setidaknya respect untuk Miwa. Lalu berikutnya, Kusakabe pun lanjut berkata kalau dirinya menduga seorang penyihir Jujutsu bisa menolak penggabungan dengan Tengen menggunakan energi kutukan.
Bahkan menurut Kusakabe, jika Sukuna dan Kenjaku menang sekalipun dan mereka berhasil melepaskan monster mengerikan ke dunia dengan ritual penggabungan The Cooling Game, menurut Kusakabe bukan berarti mereka tidak bisa selamat. Bahkan jika hanya Sukuna saja yang masih bertahan, maka kemungkinan mereka bertahan hidup bisa lebih tinggi lagi. Jadi menurut Mimin, dialog Kusakabe di sini untuk menjelaskan pada para penyihir Jujutsu yang masih tersisa, walaupun situasi saat ini benar-benar kacau, namun bukan berarti mereka akan mati. Kemungkinan hidup tetap ada. Ya, bisa dibilang Kusakabe sedang menaikkan semangat hidup orang-orang yang ada di sana agar tidak menyerah begitu saja. Akan tetapi berikutnya, Kamo Noritoshi langsung mengangkat tangan dan menjelaskan kalau dirinya tidak akan ikut dalam pertarungan melawan Sukuna. Noritoshi mengatakan kalau dirinya ingin menjaga keluarganya dan pergi meninggalkan Jepang. Tak dijelaskan siapa keluarga yang Noritoshi maksud, apakah dirinya sudah menikah atau belum. Tapi terlepas dari itu, melihat Noritoshi yang merasa tidak enak karena terkesan berniat untuk kabur dari pertarungan ini, Kusakabe pun berkata kalau Noritoshi tidak perlu merasa bersalah. Justru hanya orang-orang gilalah yang mau ikut dalam misi ini. Menurut Kusakabe hanya ada 3 kelompok yang bisa ikut dalam misi. Pertama, orang-orang yang bisa menggunakan teknik kutukan terbalik, kedua orang yang siap mati, dan ketiga orang yang tidak peduli untuk mati. Kusakabe pun mengumumkan untuk orang-orang yang tidak masuk ke dalam 3 kelompok tersebut boleh menunggu saja atau membantu dari belakang. Lalu selanjutnya setelah Kusakabe mengumumkan hal tersebut, Higuruma pun mengangkat tangan dan berkata kalau dirinya akan pergi setelah Kashimo Hajime. Karena teknik kutukan atau domain milik Higuruma dapat menyita teknik kutukan milik Sukuna. Bahkan kemungkinan terbaiknya jika Higuruma dapat membuat Sukuna menerima hukuman mati, Higuruma dapat bertarung menggunakan pedang eksekusioner, yaitu sebuah pedang yang memiliki efek one hit kill yang bisa Higuruma dapatkan jika seseorang yang terjebak dalam domainnya terkena hukuman mati. Tapi sebelum lanjut, di sini juga terlihat adegan lucu di mana Kashimo merasa terhina karena perkataan Higuruma yang seolah-olah berasumsi bahwa Kashimo Hajime pasti akan kalah dan mati karena Higuruma akan maju setelah Kashimo. Terlepas dari itu, lanjut cerita mendengar tentang pedang eksekusi, Kusakabe pun melihat sebuah kesempatan. Namun masalahnya, Higuruma tidak bisa memastikan hukuman apa yang akan didapatkan oleh Sukuna. Yuji juga menambahkan kalau keputusan hukuman semuanya ada di tangan Shikigami Judgment dalam domain Higuruma dan Higuruma tidak bisa mengendalikannya. Sekedar informasi buat yang lupa, efek dalam domain Higuruma sendiri bagi siapa saja yang masuk ke dalam domain tersebut akan melakukan persidangan dan tidak bisa melakukan kekerasan. Jika si target gagal dalam sidang tersebut, mereka akan terkena hukuman. Hukumannya ada 2, yaitu confiscated atau penyitaan, di mana efeknya si target tidak akan bisa menggunakan teknik kutukan mereka. Atau khusus untuk Yuji yang tidak memiliki teknik kutukan, maka energi kutukannya lah yang disita sehingga tidak bisa digunakan. Sementara hukuman kedua adalah penyitaan ditambah hukuman mati. Selain si target tidak bisa menggunakan teknik kutukan mereka, hukuman mati juga memungkinkan Higuruma untuk menggunakan Executioner Sword, sebuah pedang yang memiliki efek one hit kill di mana satu goresan saja maka targetnya akan langsung mati. Oke, lanjut cerita. Meskipun Higuruma tidak bisa menentukan hukuman apa yang akan diterima oleh Sukuna, namun Yuji pun menjelaskan kalau Sukuna memiliki presentasi yang tinggi untuk mendapat hukuman mati. Menurut Yuji alasannya ada 3. Sukuna bertukar tempat 3 kali dengan Yuji. Pertama di sekolahnya dahulu ketika Yuji pertama kali memakan jari Sukuna, kedua di pusat penahanan remaja, dan ketiga di Shibuya. Sukuna menyebabkan kematian dan kerusakan massal saat di pusat penahanan remaja dan Shibuya. Bahkan sekarang dengan Sukuna yang masuk ke tubuh Megumi, di mana Sukuna mengendalikan tubuh tersebut sepenuhnya, Sukuna bisa melakukan hal gila apapun yang ia mau. Akan tetapi, mendengar penjelasan Yuji tersebut, Higuruma pun agak ragu. Di sini Higuruma menjelaskan 3 kejadian ketika Sukuna bertukar dengan Yuji. Yang mau baca bisa di-pause dulu. Tapi intinya, di sini Higuruma lanjut berkata, kalau Sukuna itu saat ini pada dasarnya adalah objek terkutuk, akan sangat sulit untuk menuntut jari Sukuna. Menurut Higuruma, secara tidak langsung itu bukanlah kesalahan Sukuna.
Lalu berikutnya, Higuruma pun menjelaskan panjang lebar tentang hukum. Dan yap, setelah penjelasan panjang lebar tersebut, Kusakabe pun memahaminya. Di sini Miwa sempat mengejek Kusakabe kalau Kusakabe hanya pura-pura mengerti saja. Akan tetapi, Kusakabe memang betulan mengerti. Sekaligus penjelasan dari Kusakabe ini juga menjelaskan secara lebih simpel penjelasan panjang lebar Higuruma tadi. Jadi dalam pengadilan normal, jika semua kejahatan Sukuna dihitung, maka tak perlu ditanyakan lagi, Sukuna pasti akan menerima hukuman mati. Namun dalam sistem domain Higuruma, hakim hanya akan menuntut kejahatan Sukuna satu persatu. Dan menurut perhitungan Kusakabe, hanya ada peluang 30% saja hakim akan memilih kasus yang bisa membuat Sukuna menerima hukuman mati. Akan tetapi, masalahnya bukan itu saja. Dalam setiap kejahatan besar yang dilakukan Sukuna, ada juga kejahatan ringan yang menyertainya. Dan Shikigami Judgment bisa saja menuntut kejahatan ringannya alih-alih kejahatan besar yang Sukuna lakukan. Contohnya saat insiden Shibuya, Sukuna mungkin tidak akan dituntut atas pembantaian massal yang ia lakukan, melainkan Sukuna akan dituntut karena merusak properti orang lain. Belum lagi menurut Higuruma ada masalah yang lebih besar. Kalau kejahatan yang Sukuna lakukan 1000 tahun lalu juga bisa saja akan tetap dihitung dan bisa dituntut oleh Shikigami Judgment. Yang artinya persentase untuk Sukuna mendapatkan hukuman mati akan jadi jauh lebih kecil lagi dari perkiraan Kusakabe sebelumnya. Karena saking banyaknya kejahatan yang pernah dilakukan oleh Sukuna, baik kecil maupun besar. Meskipun terkait dengan kejahatan 1000 tahun lalu itu masih merupakan dugaan Higuruma, tapi berhubung Shikigami Judgment itu berasal dari teknik kutukannya, maka jika Higuruma melihat sesuatu memungkinkan, Shikigami Judgment juga akan berpikiran sama. Namun biarpun begitu, Hakari berkata, meskipun Sukuna hanya mendapatkan hukuman penyitaan teknik kutukan pun, hal tersebut sudah sangat membantu. Tapi Higuruma juga tidak yakin, meskipun Sukuna mendapat penyitaan sekalipun, apakah semua teknik kutukan Sukuna akan tersita atau hanya salah satu saja. Karena seperti yang kalian tahu, sejauh ini Sukuna setidaknya memiliki 2 teknik kutukan, satu miliknya sendiri dan satu lagi milik Megumi. Tapi tak lama kemudian Yuji pun langsung terpikirkan sesuatu dan berkata kalau dirinya bisa membuat Sukuna mendapatkan hukuman mati. Berikutnya adegan pun kembali ke masa kini. Di sini Mei Mei menyerang Sukuna dari jarak jauh menggunakan gagaknya. Yang mana menariknya, Mei Mei pun berkata kalau sama seperti Gojo dan Kenjaku, serangan gagak Mei Mei juga tidak bisa mencapai Sukuna. Namun Mei Mei bergumam dengan fakta mereka menghindari serangan gagak tersebut, Mei Mei pun percaya kalau gagaknya itu bisa memberikan damage hingga batas tertentu jika sampai mengenai Sukuna atau Gojo sekalipun. Yang mana menurut Mimin hal ini bukan omong kosong belaka. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, dalam animenya serangan gagak tersebut terbukti mampu membunuh roh terkutuk tingkat spesial yaitu Smallpox Deity. Nah, tapi terlepas dari itu, berikutnya setelah Mei Mei berhasil mengalihkan Sukuna dengan gagaknya, serangan pun dilanjutkan oleh Higuruma yang langsung menghancurkan pijakan Sukuna menggunakan palunya, sembari mengikat lengan Sukuna yang memegang Kamutoke. Tanpa jeda sedikit pun, combo langsung dilanjutkan oleh Yuji dan menghajar Sukuna. Yang mana menariknya, meskipun Sukuna menahan pukulan Yuji, seluruh tubuh Sukuna bergetar akibat menerima pukulan tersebut. Sukuna pun mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Akan tetapi, tak lama kemudian Higuruma langsung mengaktifkan domain expansionnya dan sidang ulang pun dilakukan. Jadi di sini dijelaskan rencana Yuji sebelumnya yang bisa membuat Sukuna menerima hukuman mati adalah dengan melakukan banding dan sidang ulang atas tuntutan yang ditujukan pada Yuji sebelumnya, yaitu pembantaian Shibuya, yang kali ini dengan ikut menambahkan Sukuna sebagai terdakwa dengan tindak pidana yang sama. Akan tetapi masalahnya, menurut Higuruma domain expansionnya akan memilih 3 tingkatan pengadilan secara acak ketika penuntutan. Yang artinya meskipun kasusnya adalah pembantaian Shibuya, hukumannya bisa saja akan menjadi lebih ringan. Namun tak lama, Higuruma pun menemukan cara lain dengan menargetkan Yuji sebagai target domainnya alih-alih Sukuna. Hal itu bisa membuat hakim kembali membuka kasus sebelumnya, sehingga sidang pembantaian Shibuya bisa dilanjutkan kembali dengan dalih Sukuna ditambahkan sebagai salah satu tergugat.
Dan yap, balik lagi ke timeline saat ini, akhirnya sidang ulang pun dibuka kembali. Dengan Yuji sebagai target teknik kutukan Higuruma, sang hakim pun kembali menyebutkan kasusnya kalau Yuji diduga telah melakukan pembantaian massal di Shibuya pada tanggal 31 Oktober lalu. Akan tetapi pada sidang kali ini Higuruma pun membela Yuji kalau pembunuhan tersebut tidak dilakukan olehnya. Pengakuan Yuji pada sidang sebelumnya dilakukan karena rasa tanggung jawab Yuji yang kuat. Maka dari itu, pelaku sebenarnya dari pembantaian tersebut adalah... Yap, chapter pun berakhir sampai di sana dengan menyorot pada senyum Sukuna. Nah oke, di akhir pembahasan dari Mimin intinya sudah cukup jelas kalau pada chapter depan nanti sepertinya kita akan berfokus pada bagaimana cara Higuruma dan Yuji untuk membatasi kekuatan Sukuna dengan menyita teknik kutukannya. Yang mana sialnya, meskipun pada chapter ini kita sudah kembali pada POV Yuji, pertanyaan besarnya masih belum terjawab. Sebenarnya apa yang terjadi pada lengan Yuji? Bahkan lebih menariknya lagi pada saat memukul Sukuna tadi terlihat kalau Sukuna saja sempat terkejut karena seluruh tubuhnya bergetar. Jujur Mimin tak memiliki dugaan apapun terkait pukulan Yuji tadi yang bisa menggetarkan seluruh tubuh Sukuna. Apakah pukulan tersebut ikut menyerang jiwa Sukuna atau getaran tersebut karena reaksi lengan Yuji yang bertransformasi? Untuk lebih pastinya tentu saja kita hanya bisa menunggu penjelasan di chapter yang akan datang. Tapi terlepas dari itu, terkait dengan domain Higuruma, saat ini memang Higuruma berhasil menjebak Sukuna. Dan Sukuna juga tidak bisa melakukan kekerasan karena aturan dari domain tersebut. Walaupun menurut Mimin Sukuna memiliki banyak cara untuk keluar atau bahkan menghancurkan domain Higuruma, tapi Mimin rasa Sukuna tidak akan melakukannya, kecuali Sukuna benar-benar terdesak. Berikutnya terakhir, Mimin rasa kita semua sudah sepakat kalau dua peluru terkuat kubu SMA Jujutsu adalah Maki dan Yuta. Pada chapter ini kita sudah tahu peran Yuta, kalau dirinya memang akan mengatasi Kenjaku terlebih dahulu dan langsung balik melawan Sukuna. Tapi sekarang pertanyaannya apa peran Maki? Sejauh ini sih Maki benar-benar belum terlihat batang hidungnya. Tapi kalau menurut opini Mimin, sepertinya Maki sedang bersiap untuk menghadapi Sukuna sebagai kuda hitam. Mungkin jika Yuji dan Higuruma setidaknya berhasil menyita teknik kutukan Sukuna, Mimin rasa Maki seharusnya akan langsung maju. Atau jika harus lebih jauh lagi, mungkin Maki benar-benar disiapkan hanya untuk serangan penghabisan saja. Karena seperti yang kalian tahu, keberadaan Maki yang tak bisa dideteksi seharusnya akan menjadi kartu ultimate dari kubu SMA Jujutsu. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.